Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Pujala Senda dengan NIM 19110081 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang stabilitas obat, di mana video ini saya buat untuk melengkapi nilai praktikum farmasi fisik saya. Semoga bermanfaat. Let's start watching. Baiklah, berikut materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai stabilitas obat. Pengertian dari stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu sediaan berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kualitas, kekuatan, dan kemurnian produk tersebut. Stabilitas sama dengan kualitas. Dengan berbagai cara, obat dapat mengalami penguraian dan akan berakibat pada kualitas, efektivitas, dan keamanan obat tersebut. Ketika suatu obat atau zat berkhasiat mengalami penguraian, maka masalah yang akan muncul adalah 1. Konsentrasi obat akan berkurang, maka dosis tidak tepat, jadi efektivitas obat berkurang. Yang kedua, obat terurai menjadi metabolit atau produk pengurangan yang toksik. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama, faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu suhu, cahaya, dan kelembapan. Kemudian, obat atau eksipien dalam sediaan, seperti ukuran partikel, pH atau keasaman sediaan atau lingkungan. Yang ketiga, kontaminasi mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam tertinggi. Yang kelima, pembersihan dari wadah. Instabilitas dapat menyebabkan perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. Yang kedua, perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. Yang ketiga, menyebabkan kegagalan produk. Jenis-jenis stabilitas. Jenis-jenis stabilitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, stabilitas fisika. Yang kedua, stabilitas kimia. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Berikut saya akan menjelaskan tentang stabilitas fisika. Formulasinya tidak berubah secara total sepanjang umur simpannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Implementasi dekomposisi fisika. Yang pertama, pembentukan polimorf dan hidrat. Yang kedua, hilangnya keseragaman, vaporisasi atau sublimasi absorpsi obat. Yang ketiga, hilangnya estetika, wadah luntur, wadah robek atau pecah, dan lain-lain. Contoh dari stabilitas fisika. Yang pertama yaitu larutan oral, kemungkinan masalah instabilitas fisika, dan juga efeknya. Kehilangan rasa dengan efek perubahan bau atau rasa, kemudian perubahan rasa, kemudian perubahan warna, kemudian pengendapan atau pembentukan endapan dengan efek kehilangan keseragaman kandungan obat. Yang kedua, tablet dan kapsul. Kemungkinan masalah instabilitas obat dan efeknya. Yang pertama, penampilan dengan efek perubahan dalam laju pelepasan obat. Kemudian, disolusi, kekerasan atau kekuatan, waktu disintegrasi. Kemudian stabilitas kimia, yang berarti
Terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi inilah yang dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Implementasi dekomposisi kimia. Yang pertama, hilangnya bahan aktif. Yang kedua, hilangnya pharmaceutical agents seperti timbul bau, tidak enak, perubahan warna, problema rasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Mekanisme degradasi. Yang pertama, hidrolisis, pemisahan oleh air. Dapat kita lihat di tabel berikut tipe obat dan contohnya. Tipe obat pertama, ester, contohnya aspirin dan nitrogliserin. Yang kedua, laktoris, contohnya spironolakton. Yang ketiga, amides, contohnya chlorampenicol. Yang keempat, laktamis, dengan contoh penicillin. Yang kelima, malonic ureas, dengan contoh barbiturates. Mekanisme degradasi. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Yang kedua, fotolisis, dekomposisi oleh cahaya. Fotolisis dapat dicegah dengan 1. Kemasan yang cocok dalam botol berwarna. Yang kedua, outernya kardus. Yang ketiga, aluminium foil. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Yang pertama, keasaman. Keasaman atau kebasahan suatu larutan mempunyai pengaruh besar terhadap dekomposisi senyawa obat. Keasaman atau pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Yang kedua, kompleksi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolik dan oksidasi. Yang ketiga, surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap. Yang keempat, keberadaan logam berat seperti tembaga, besi, kobal, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksida. Yang kelima, cahaya dan kelembapan. Cahaya, terutama sinar UV atau ultraviolet, meningkatkan fotolisis dan kelembapan. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilisasi. Degradasi mikroba dapat terjadi pada 1. Obat-obat injeksi, 2. Produk obat mata, 3. Produk kosmetika, 4. Alat-alat bedah. Dengan pencegahan, untuk mencegah kontaminasi terhadap formulasi selama penyimpanan, 1. Kita harus merancang sebuah wadah yang sesuai. Yang kedua, biasanya menggunakan wadah dosis tunggal. Yang ketiga, menuliskan kondisi penyimpanan yang tepat pada label. Yang keempat, menambah suatu senyawa antimikroba sebagai pengawet. Pengemasan dan stabilitas. Yang pertama, wadah langsung atau kemasan primer, dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Yang kedua, kaca. Kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika,
dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Pengemasan dan stabilitas, keterbatasan dan cara mengatasinya. Yang pertama, permukaannya basah. Kita dapat menggunakan kaca borosilikate. Yang kedua, ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca. Cara mengatasinya, kita dapat menggunakan buffers. Yang ketiga, memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Cara mengatasinya, kita dapat menggunakan kaca yang berwarna. Pengemasan dan stabilitas. Yang pertama, logam. Beberapa tub campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Juga memiliki keterbatasan yang mana logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Berikut cara mengatasinya. Menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Berikut kesimpulan. Stabilitas obat adalah kemampuan untuk sediaan berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kualitas, kekuatan, dan kemurnian produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, obat untuk eksifien di dalam sediaan. Yang ketiga, kontaminasi mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam tertinggi. Yang kelima, pembersihan dari wadah. Jenis-jenis stabilitas. Yang pertama, fisika, kimia, mikrobiologi. Kemudian, pengemasan dan stabilitas. Wadah tertutup baik, kaca, logam, plastik, dan karet. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai stabilitas obat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.